Oke, kita lanjutkan dengan lengkungan di ruang. Jadi secara mudah kita asumsikan bahwa kita punya interval AB, yaitu semua T bilangan real yang terletak di antara A dan B. Sebetulnya nanti pada saat kita berbicara mengenai turunan, ini harus intervalnya buka. Tapi pada saat kita berbicara tentang yang lain, maka ini kita asumsikan sampai di ujung-ujungnya. Nah, yang dimaksud dengan lengkungan di ruang itu pada dasarnya adalah fungsi dari I ke R3. Walaupun saya lebih banyak akan berbicara di bidang. Dengan T itu adalah dikinikan pada nilai alfa T ya, sebagai vektor. Ya, sebagai vektor ataupun posisi ya sebetulnya. Jadi sebagai contoh misalkan alfa T cos T, sin T. T berasal dari 0 sampai 2pi. Jadi di sini kalau T-nya 0, alfa 0 itu adalah 1 ya. Jadi di sini kurang lebih. Kemudian T naik lagi mungkin pi per 6 dia ada di sini. Kalau kita lihat xt adalah cos T, yt sama dengan sin T, maka ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi dia terletak pada lingkaran begitu. T-nya mulai dari 0 di sini terus bergerak ke sana. Nah, mungkin apa yang terjadi kalau alfa 2T ya tetap alfa T, tapi di sini cos 2T sin 2T. Nah, di sini kalau T-nya itu sama dengan 0 tidak masalah ya, tetap ada di sini. Tapi kalau dia pi per 6 ini, kalau tadi posisinya di sini, dia sekarang posisinya lebih jauh ya. Jadi dia sudah pi per 3 ini. Jadi bedanya alfa T yang ini itu dengan alfa T yang hijau, ini yang hijau itu jauh lebih cepat bergerak. Sampai pi dia sudah sampai di sini. Ya, jadi kalau ini saya juga minta dari 0 sampai 2pi, maka ini menggambarkan lengkungan yang sekali terus muter sekali lagi gitu. Oke, jadi itu contohnya. Nah, jadi yang namanya lengkungan itu adalah I ke R3 ya, sekali lagi R2. Jadi bisa ditulis sebagai alfa T, daripada di R3 lebih baik saya gunakan R2 saja, jadi menulisnya hanya 2. Nah, contoh-contoh lain agak sedikit tidak konsisten dulu. Contohnya mungkin harus ada yang di R3 ya. Secara umum kalau saya punya alfa T P vektor plus TQ
Itu vektor ini biar. Maka kita lihat bahwa pada saat T sama dengan 0, ya P. Ya, ini P di sini. Oke. Pada saat alfanya 1, itu P plus Q. Ya, jadi kalau saya gambar gini, vektor di matematik itu boleh digeser. Jadi ini vektor Q-nya. Ini adalah pada saat alfa 1. Alfanya 2, dia bergerak begini. Ya, jadi ini 2Q. Demikian seterusnya. Ya. 3Q, 4Q. Dan di sini di matematik boleh negatif ya. Min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi dia menyatakan sebuah garis. Ya. Alfa T P plus TQ, sebuah garis yang melalui titik P, ya, ujungnya, dan sejajar Q. Nah, ini juga berlaku di R3 ya. Jadi bahkan kalau kita boleh berbicara di R4 pun juga bagian dari hal yang sama. Nah, contoh yang lain itu helix ya. Helix itu bentuknya alfa T cos T, sin T. Kita sudah tahu ini lingkaran. Kemudian ini T. Jadi kalau kita hanya melihat di 2 dimensi saja, ya dia hanya lingkaran ya. Lingkaran ya. Jadi pada saat T-nya 0, itu ada di sini nih, alfa 0. Nah, kalau kita perhatikan hanya 2 ini saja, maka dia akan bergerak di bidang XOY ini. Tapi setnya ada sekarang. Jadi dia mulai dari sini, terus naik ke atas, begitu. Dia makin tinggi, begitulah. Ya, seperti gambarnya mungkin harus dilihat di buku, yaitu gambar helix. Oke. Ya. Jadi, nah dia nanti ya, itu terletak pada suatu silinder begitu. Ya, jadi ini mungkin kalau ini saya gambarkan di sini, ya, ini di sini, maka dia terus naik lagi ke sana. Ya, jadi dia berdiri di tepi dari silinder. Ya. Nah, oke, contoh-contoh lain mungkin bisa dilihat di buku. Kita lihat bahwa ya di buku langsung saja ya definisi. Kalau kita punya alfa T, alfa 1T, alfa 2T, maka alfa aksen T itu adalah juga turunan masing-masing ya. Jadi dilihat mungkin dilihat di buku kalkulus banyak saya bahwa limit di R2, R3 itu bisa dilakukan per komponen ya. Jadi ini juga sebetulnya sama ya dengan yang arti dari turunan ya. Jadi alfa aksen T0 itu adalah limit dari delta T-nya menuju 0, alfa T0 plus delta T minus alfa T0 per delta T. Ya. Jadi dilakukan
per komponen. Ya. Nah, vektor apa itu? Kalau saya lihat begini, katakanlah ini adalah alfa T0, maka kalau dia delta T, ini misalnya di sini ya, alfa T0 plus delta T. Jadi ini vektor ini sebetulnya ya, jadi yang pembilangnya adalah vektor ini. Tetapi karena dibagi dengan delta T itu kecil, oleh karena itu dan diseper dia menjadi panjang begini. Jadi kalau nanti delta T-nya makin kecil, dia ke sini, dan terakhir nanti bisa diperlihatkan bahwa dia adalah seperti ini. Ya, ini yang disebut alfa aksen T0. Ya, yang dikenal sebagai velocity, velocity dari lengkungan itu. Jadi lengkungan itu dapat kita pandang sebagai jejak dari suatu partikel yang bergerak ya, begitu. Oke. Nah, dengan menggunakan medan vektor, maka kalau saya punya alfa T, maka alfa aksen T0 itu bisa ditulis sebagai alfa 1. Jadi ini adalah alfa 1T, alfa 2T ya. Itu adalah alfa 1 aksen T kali U1 ya, plus alfa 2 aksen T kali U2 ya. Jadi di sini kalau dia dimensi 2 ya hanya begini. Ya. Kalau dimensi 3, 1, 0, 0, dan ini 0, 1, 0, tentu saja nanti harus ditambah dengan komponen yang ketiga. Ya. Nah, tadi pernah saya perlihatkan bahwa parameternya bisa berubah. Ya. Jadi misalkan saya punya baru beta T, itu adalah alfa FT misalkan. Gitu. Ya. Jadi, nah sekarang bagaimana kecepatannya? Kalau parameternya berubah ya, maaf ya, T itu disebut parameter dan bisa dipandang sebagai waktu ya. Oke, maaf ini lupa tadi ya. Jadi ini menggunakan aturan rantai yaitu beta aksen T alfa aksen FT kali F aksen T ya. Jadi perhatikan bahwa FT itu F itu adalah FT, ini adalah bilangan real ya, gitu. Ya. Jadi ini yang dikenal sebagai aturan rantai. Hanya bedanya alfa itu vektor, beta itu vektor, tapi FT itu fungsi real biasa. Oke, nah kita kemarin berbicara sebagai vektor singgung yang bekerja pada suatu fungsi. Ya. Jadi mungkin saya kalau V adalah V1, V2, maka Vf itu adalah bisa dihitung sebagai V1 do F do X. Hati-hati ini F-nya berbeda dengan slide yang lalu. Di sini adalah F-nya itu fungsi dua variabel ya, yang nilainya di real. V1, V2, do F, do Y. Anda boleh kasih komentar ya, di komen ya, biar kita bisa didiskusikan kalau ada sesuatu yang tidak jelas.
Nah, sekarang kalau saya punya lengkungan, alfa aksen T itu adalah vektor singgung ya, di titik alfa T. Ya, jadi tadi ini alfa T, maka saya akan punya alfa aksen T. Nah, sekarang bagaimana alfa aksen T itu kalau bekerja pada fungsi f ya, seperti ini nih. Ya. Jadi ini adalah seperti kita ketahui, ini kan seperti turunan parsial ya. Jadi seperti turunan berarah pada saat V di sini, itu kita hanya meninjau nilai di sini. Jadi ini bisa dihitung sebagai DDT dari F alfa T. Ya. Jadi ini akan ya language-nya dari diferensial geometri. Oke. Nah, jadi bisa juga kemudian ini adalah kalau kita ikuti adalah V1-nya itu adalah alfa aksen 1T ya. Betul? Ya, komponennya dia. Kali do F do X plus alfa 2 aksen T do F do Y. Yang tentu saja bisa kita cari berdasarkan aturan rantai pada fungsi berikut ini ya. Jadi mohon diperhatikan bahwa F alfa T itu kan pada dasarnya adalah dulunya Fxy, kemudian alfa T itu ada alfa 1T, alfa 2T, jadi F alfa T itu ya pada dasarnya adalah F alfa 1T sebagai fungsi dua variabel, alfa 2T. Jadi ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Oke, nah jadi seperti itu, langsung kerjakan soal-soalnya ya untuk lebih memahami. Ya, matematik harus diakhiri dengan menyelesaikan soal yang ada.